Baca Sejarah. Kisah unik para kekasih Allah di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menganjurkan umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Namun, tahukah sahabat Kasar bahwa terdapat berbagai kisah unik yang dialami para nabi dan wali Allah di malam penuh kemuliaan ini? Berikut adalah 5 kisah inspiratif yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. 1. Kisah santri Syekh Hona Khalil yang mendapat ilmu laduni. Suatu ketika, Syekh Hona Khalil memerintahkan para santrinya untuk tidak tidur pada malam hari guna mencari Lailatul Qadar. Salah satu santrinya, putra Mbah Sidik Jember, Ahmad Kusyairi, mengira bahwa Lailatul Qadar adalah nama seseorang atau benda konkret. Ia pun berkeliling pesantren tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya karena kelelahan, ia tertidur pulas. Saat dini hari, Syekh Hona Khalil berkeliling untuk mengawasi santrinya. Ia terkejut ketika melihat cahaya terang menyelimuti tubuh kecil salah satu santri. Untuk menandainya, beliau mengikat ujung sarung santri tersebut. Keesokan paginya, Syekh Hona Khalil mengumpulkan semua santri dan bertanya, siapa yang sarungnya terikat simpul? Awalnya tidak ada yang mengaku. Namun setelah ditanya kembali, Ahmad Kusyairi mengangkat tangan dengan perasaan takut karena mengira akan mendapat teguran. Alih-alih dimarahi, Syekh Hona Khalil justru meminta seluruh santri untuk berguru kepada Ahmad Kusyairi yang saat itu baru berusia 15 tahun. Sejak peristiwa itu, Ahmad Kusyairi berkembang pesat sebagai pribadi yang alim dan menjadi kiai yang disegani di Pasuruan. Bahkan, kefasihan bahasa asingnya dipuji Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri NU. Padahal, Kiai Haji Ahmad Kusyairi tidak pernah menempuh pendidikan formal. Subhanallah. 2. Kisah sarung santri Sunan Ampel yang bersinar di malam Lailatul Qadar. Pada suatu malam ganjil di bulan Ramadan, Sunan Ampel berkeliling masjid untuk memeriksa santri-santrinya yang sedang melaksanakan sholat tahajud. Tiba-tiba, beliau melihat cahaya terang memancar dari salah satu seorang santrinya. Sunan Ampel yang tidak mampu mengenali si pemilik senar pun hanya mampu memberi tanda dan mengikat ujung sarung santri tersebut. Pagi harinya, setelah sholat subuh, beliau bertanya kepada para santri siapa yang menemukan sarungnya terikat. Sunan Giri pun mengakui bahwa sarungnya yang terikat. Dari sinilah Sunan Ampel mengetahui bahwa santri tersebut bukan anak sembarangan. Setelah ditelusuri, ternyata Sunan Giri adalah putra dari kakak Sunan Ampel sendiri, Syekh Maulana Ishak, dan keponakan Sunan Ampel sendiri. 3. Kisah Nabi Syamun Ghazi, asal muasal malam Lailatul Qadar. Nabi Syamun Ghazi dikenal sebagai pejuang yang gagah berani dan memiliki mukjizat untuk melunakkan besi serta merobohkan istana. Ia berhasil mengalahkan ribuan musuh kafir seorang diri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehebatannya, musuh-musuh Nabi Syamun mencari cara untuk menaklukkannya. Mereka akhirnya membujuk istrinya dengan hadiah besar agar mau mengkhianatinya. Istri Nabi Syamun pun tergoda dan mencari tahu kelemahannya. Suatu malam, istrinya mengikat Nabi Syamun dengan tali saat ia tertidur. Namun, begitu terbangun, Nabi Syamun dengan mudah memutuskan tali tersebut.
Upaya ini berulang beberapa kali hingga akhirnya ia memberitahu istrinya bahwa satu-satunya kelemahannya adalah rambutnya yang panjang. Saat Nabi Syam'un tertidur, istrinya memotong rambutnya dan mengikat tangannya. Kali ini, Nabi Syam'un tidak bisa melepaskan diri. Musuh-musuhnya pun menangkap dan menyiksanya. Mereka memotong telinga, bibir, serta anggota tubuhnya. Dalam kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Syam'un, "Apa yang kamu inginkan, aku akan mengabulkannya." Nabi Syam'un meminta kekuatan untuk menghancurkan tiang rumah tempat ia disiksa. Atas izin Allah, ia berhasil merobohkan bangunan tersebut, membinasakan seluruh musuhnya, termasuk istrinya yang berkhianat. Setelah kejadian itu, Nabi Syam'un beribadah kepada Allah selama 1000 bulan tanpa henti. Malamnya ia mendirikan sholat dan siangnya berpuasa. Peristiwa inilah yang menjadi asal muasal penetapan keutamaan malam Lailatul Qadar. 4. Kisah Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW demi Lailatul Qadar. Suatu ketika, Nabi Isa alaihissalam sedang berada di sebuah gunung. Ia terpukau melihat sebuah batu permata besar yang memancarkan cahaya gemerlap. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Masih ada makhluk yang lebih mengagumkan daripada batu permata ini." Setelah Nabi Isa meminta untuk diperlihatkan makhluk tersebut, batu permata itu terbelah. Di dalamnya terdapat seorang lelaki tua yang sedang sholat. Nabi Isa bertanya, "Sudah berapa lama ia beribadah di dalam batu itu?" Laki-laki tersebut menjawab bahwa ia telah beribadah selama 400 tahun. Nabi Isa pun bertanya kepada Allah, "Adakah makhlukmu yang lebih mulia daripada orang ini?" Allah menjawab, "Ada. Di akhir zaman akan datang utusanku yang terakhir, Muhammad. Jika ada umatnya yang mengalami malam Lailatul Qadar lalu melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah, maka kemuliaannya akan melebihi lelaki yang telah beribadah selama 400 tahun ini." Mendengar jawaban itu, Nabi Isa berdoa, "Ya Allah, jika demikian, jadikanlah aku bagian dari umat Muhammad." Allah mengabulkan doa Nabi Isa. Di akhir zaman nanti, beliau akan turun untuk mengalahkan Dajjal dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. 5. Kisah Sunan Gunung Jati mendapat keris naga di malam Lailatul Qadar. Dalam naskah Mertasinga diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati mengalami peristiwa luar biasa di malam Lailatul Qadar. Selama 28 hari di bulan Ramadan, beliau bertafakur dan beribadah dengan khusyuk. Pada malam ke-29, ketika Sunan Gunung Jati sedang sholat di sepertiga malam, seekor ular naga turun dari langit. Ular tersebut melingkari tempat duduknya dan akhirnya melilit tubuhnya. Meskipun demikian, Sunan Gunung Jati tetap melanjutkan ibadahnya. Setelah selesai berdoa, beliau memegang kepala ular tersebut sementara ekornya tegak menghadap langit. Tiba-tiba, ular itu berubah menjadi sebilah keris pusaka tanpa gagang dan warangka. Keris tersebut kemudian diberi nama Sang Yang Naga dan menjadi salah satu peninggalan Sunan Gunung Jati. Peristiwa ini menjadi bukti keberkahan malam Lailatul Qadar bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Profesor Quraisy Shihab menggambarkan malam Lailatul Qadar sebagai tamu agung. Ia tidak akan berkunjung ke rumah seseorang jika pemilik rumah tidak siap menyambutnya dengan baik. Begitu pula malam Lailatul Qadar hanya akan menghampiri mereka yang istiqomah dalam ibadah sepanjang bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita semua diberikan rahmat dan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa
like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.